Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suatu keluarga ini punya anak, misalnya ada 4 orang satu keluarga, terus yang satu anak nih dikasih mulu, dikasih, dibeliin motor, dibeliin sepeda, dibeliin apa aja dibeliin, yang lainnya nggak dibeliin. Nah itu secara hukum Islam adil apa enggak? Nah, Nggak adil dong, karena anaknya banyak. adil apa enggak? Enggak. Enggak adil. Ternyata dalam agama Islam itu belum tentu enggak adil. Nah, supaya tahu adil apa enggak adilnya, ini mau dibahas ini. Nah, kalau menurut Ibu kan enggak adil. Enggak adilnya kenapa, Bu? Ya nggak adilnya karena anaknya banyak, tapi yang dibagi cuma satu, yang lain nggak dibagi. Itu berarti kan nggak adil. Nah, itu Nah soalnya kan secara sama-sama anaknya nih. Terus ntar anaknya ngiri dong. Masa saya nggak dibagi, orang dia dibagi gitu. Aku kok sama anak-anaknya gitu, gimana? Nah, buat memahami adil apa enggak adil, kita harus paham apa itu adil dan apa itu hak. Kalau kita nggak paham itu, maka kita nggak bisa memecahkan ini adil apa nggak adil, kita nggak bisa. Makanya kita harus bisa paham dulu apa itu hak dan apa itu keadilan. Nah, sekarang misalnya gini, Bu. Ada 2 keluarga nih. Yang satu keluarga miskin. Yang satu keluarga agak mendingan. Nah, suatu hari ini keluarga yang agak mendingan nih makan-makan. Anaknya 5 orang makan enak semua. Nah, yang keluarga yang agak miskin nih anaknya enggak pada makan. Nah, bapaknya datang ke keluarga yang agak kaya, bapaknya yang agak miskin nih, yang agak kaya, dia datang. Misalnya namanya Agus misalnya. Pak Agus, lu yang adil dong. Masa anak lu makan semua enak-enak, anak gua kagak pernah makan. Kalau adil, anak lu makan, anak gua makan dong. Nah itu menurut Ibu, Pak Agus ini yang anaknya makan adil apa enggak? Ya kalau itu mah lain keluarga. Nah betul. Nah lain keluarganya berarti kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa sih. Nah betul. Jadi Pak Agus ini dia itu enggak berkewajiban memberi makan anaknya. Bapak yang satu lagi nih yang agak miskin, misalnya namanya Pak Ali misalnya, dia enggak punya kewajiban memberi makan anaknya Pak Ali. Nah begitu juga Pak Ali juga enggak punya kewajiban memberikan makan anaknya Pak Agus. Nah kenapa? Karena anaknya Pak Ali enggak punya hak terhadap Pak Agus, enggak punya hak. Begitu juga anaknya Pak Agus enggak punya hak terhadap anaknya Pak Ali, sehingga anaknya Pak Ali enggak punya hak menuntut kepada keluarganya Pak Agus. Nah itu jadi di situ kita harus paham dulu bahwa kita hanya boleh menuntut keadilan kalau kita punya hak, dan hak itu sesuai sama hak kita. Kita nggak boleh menuntut hak yang lebih daripada hak kita. Contoh, misalnya dari bantuan pemerintah dikasih nih buat RT bantuan misalnya 10 karung beras buat 10 keluarga. Nah misalnya Ibu disuruh jadi koordinatornya, tanggung jawab. Nih Bu Muri nih 10 karung beras buat 10 keluarga yang udah ditentukan nih, keluarga si A, si B, C. Nah maka Ibu harus memberikan 10 karung beras itu masing-masing keluarga sekarung-sekarung. Kenapa? Karena 10 keluarga itu berhak atas beras itu. Maka kalau ada yang nggak kebagian, dia boleh menuntut sama Bu Muri. Kenapa? Karena dia punya hak. Beda sama anaknya Pak Ali tadi, dia nggak punya hak terhadap Pak Ali, makanya dia
nggak boleh minta keadilan. Nah, jadi kita boleh menuntut keadilan itu kalau kita punya hak dan ada batasannya sesuai dengan hak kita. Jadi kalau misalnya Ibu tadi kan disuruh bagi-bagi beras 10 karung untuk 10 keluarga. Ya. Tapi salah satu keluarga yang minta 2 karung. Gua maunya 2 karung lah. Gua kan keluarga gua banyak nih. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Melebihi haknya dari pemerintah sekarung. Jadi kalau menuntut melebihi haknya itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah kita menuntut sesuai sama hak kita. Nah, terus gimana dengan orang tua yang punya anak 4 orang tadi? Jadi yang satu dibeliin motor, dibeliin sepeda, dibeliin apa gitu. Yang satu kagak dibeliin, yang 3 nih kagak dibeliin, yang satu doang nih dimanja nih dibeliin. Nah, itu harus kita pahami dulu apa hak anak dalam agama Islam. Hak anak terhadap orang tua dalam agama Islam itu secara materi ya. Secara materi itu dia dipenuhi kebutuhan makan, dipenuhi kebutuhan pakaian, dipenuhi kebutuhan tempat tinggal. Nah, umpama si bapak nih gajinya 50 juta nih. 50 juta. Nah, dia untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, anaknya, istrinya, ternyata 20 juta udah cukup. 20 juta tuh udah cukup buat semua anak-anaknya kebutuhan pokok, buat makan, buat pakaian, buat bayar kontrakan, pokoknya semua udah cukup 20 juta. Masih ada 30 juta gajinya. Nah, 30 juta ini bukan hak anak. 30 juta ini dia boleh dia pakai buat apa? Jadi mau buat sedekah boleh, mau dia kasih orang tuanya boleh, mau buat bangun masjid boleh, bahkan mau dia kasih ke salah satu anaknya pun boleh. Nah, kalau ngasih orang tua itu namanya apa? Sedekah. Sedekah. Jadi dia mau kasih orang tuanya boleh, mau kasih buat bantu bangun masjid boleh, nyumbang pesantren boleh. Yang 30 juta nih karena dia kan buat memenuhi kebutuhan pokoknya anak-anaknya semua udah cukup 20 juta nih, sementara dia gajinya 50 juta. Jadi yang 30 juta masih ada. Nah, maka dia 30 juta itu dia berhak buat apa aja. Jadi secara hukum Islam, kalau yang 30 juta nih dia kasih sama salah satu anaknya, itu secara hukum Islam boleh dan nggak melanggar keadilan. Nah, sementara anaknya itu sebenarnya secara hukum Islam nggak boleh menuntut keadilan itu karena dia nggak berhak atas 30 jutanya itu, kecuali kalau ada salah satu anaknya yang nggak dikasih kebutuhan pokok, maka dia boleh menuntut tapi sebatas haknya. Yaitu apa? Sebatas haknya itu sebatas kebutuhan pokoknya dia. Jadi kalau misalnya ada salah satu anaknya, masa si Ahmad dikasih motor, gue minta dong motor, gue juga minta motor. Nah, dia sebenarnya nggak berhak itu, tapi minta sih boleh-boleh aja ya. Namanya kita minta sama orang tua, boleh-boleh aja, cuman orang tuanya berhak. Apakah dia itu ngasih apa enggak gitu, dia berhak. Kenapa? Karena yang kewajiban orang tua itu kebutuhan pokoknya. Jadi kalau kebutuhan yang bukan pokoknya itu merupakan hak orang tua gitu, Bu. Jadi kalau ada orang tua kayaknya nggak adil nih, yang satu dibeliin motor, yang satu dibeliin TV, dibeliin apa, yang anak yang lain kagak pernah dibeliin apa-apa. Itu belum tentu nggak adil. Itu harus, makanya itu harus paham dulu apa itu adil dan apa itu hak. Ada yang mau ditanyain nggak, Bu? Ada yang mau ditambahin nggak, Bu? Kalau sedekah itu pokoknya ya kita memberi gitu aja, tapi dengan ikhlas aja ya, gitu namanya sedekah ya. Sedekah itu bisa juga kepada anak, kepada istri. Ya, maksudnya kita mengeluarkan hak kita itu, makanya uang gitu. Iya. Nah, itu mengeluarkan itu berarti namanya sedekah. Iya. Nah, sedekahnya itu kan nggak harus uang aja kan? Nggak harus. Nah, tenaga, nah kita bantu berarti namanya itu sedekah juga. Senyum aja sedekah, Bu. Senyum.
Atau orang nih lagi jalan, ada duri di jalan, dipinggirin, itu sedekah itu. Jadi sedekah itu membantu orang lain. Iya, jadi kalau misalnya ada orang tua dianggap nggak adil misalnya, karena selalu manjain salah satu anaknya, itu belum tentu nggak adil. Jadi Nah itu biasanya kalau kita dulu nih ya, anaknya kan baru 4, ya, karena kan nggak punya uang, ya, kita dadar telur 1 tipis banget, kita bagi 4. itu harus adil itu kan, itu Nah itu kan kebutuhan adil pokok. nih, karena kita buat makan nih. Jadi sedikit-sedikit, kalau semuanya kita mau ini terus yang satu gede, pastinya nanti marah nih yang lain. Oh saya kecil lah, ini gede. Nah gitu. Nah itu karena itu merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu harus adil, kebutuhan pokok. Jadi yang adil itu kebutuhan pokoknya. Nah kalau ada uang sisa dari kebutuhan pokok itu, maka orang tua itu bebas, dia mau buat apa aja, yang penting bukan buat yang haram ya, misalnya buat nyumbang masjid, buat sedekah buat orang tuanya, atau dikasih sama salah satu anaknya. Tapi nggak boleh buat yang haram, misalnya buat main judi nih, buat masang ini nih, siapa tahu menang, nggak boleh itu. Nah makanya Bu, kalau kita tuh misalnya ada orang tuh keluarga punya anaknya ada yang masih di TK, ada yang kuliah kan biayanya gede. Nah kok anak yang TK dikasih duitnya cuma dikit, Ya kan yang kuliah Itu. dikasihnya duitnya banyak, berarti nggak adil dong? Belum tentu. Enggak, bukan begitu. Karena beda lagi untuk pemberiannya, karena disesuaikan dengan kebutuhan yang dijalanin itu. Nah kalau dalam Disesuaikan agama dong. Islam, nggak begitu, nggak disesuaikan. Oh yang butuhnya banyak, yang butuhnya dikit. Dalam agama Islam nggak begitu. Dalam agama Islam kita cuma diwajibkan memberi kebutuhan pokok. Dalam agama Islam begitu. Tapi sisanya itu bebas. Jadi kalau misalnya kita punya anak yang satu kuliah, yang satu TK, kita penuhin aja semuanya kebutuhan pokok. Nah sisanya bisa buat bayar kuliah, atau isinya bisa buat bayar apa yang bayarnya mahal-mahal. Itu bukan berarti nggak adil, bukan. Itu karena dia boleh menggunakan hartanya dia. Jadi anak itu Bu nggak berhak atas semua harta orang tuanya, nggak berhak. Anak itu berhak atas harta orang tuanya, tapi sekedar sebatas kebutuhan pokok. Nah makanya tadi itu kita berhak atau boleh minta keadilan, tapi sesuai dengan hak kita. Kita nggak bisa menuntut keadilan itu melebihi daripada hak kita. Seperti tadi misalnya ibu dipercaya memberikan beras karung-karung sama 10 keluarga. Salah satu keluarga minta 2 karung. Oh nggak boleh, kenapa? Itu melebihi haknya dia, nggak boleh. Nah anak juga begitu. Anak itu punya hak terhadap harta orang tua, tapi sebatas apa yang ditentukan oleh Islam. Jadi itu yaitu kebutuhan pokok. Nah kalau di luar kebutuhan pokok itu adalah hak yang punya harta, yaitu hak orang tua. Orang tua kan yang punya harta, dia yang nyari makan. Nah makanya kalau ada orang nih misalnya anaknya yang satu dikuliahin, yang satu kagak, itu belum tentu nggak adil, belum tentu. Itu tergantung apakah dia udah memenuhi kebutuhan pokoknya apa belum. Nah kalau dia belum memenuhi kebutuhan pokok, penuhi dulu kebutuhan pokok. Nah kalau belum, kalau udah dipenuhi kebutuhan pokok baru. Nah tapi kan kebanyakan itu anak tuh nggak ngerti Bu. Oh orang tua gue nggak adil nih. Kenapa? Masa adik gue dibeliin buku bagusan, buku gue jelekan. Buku doang, perbedaan buku dikit doang, udah dibilang kagak adil. Nah itu nggak boleh begitu. Makanya harus paham dulu apa itu hak, apa itu Berarti adil. itu kan namanya disesuaikan itu yang itu lebihnya. Tapi yang umpamanya kayak makanan gitu harus sama dong. Enggak. Makanannya itu yang boleh, yang harus adil itu kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya kebutuhan pokok udah dipenuhi nih. Nah, tadi kan masih ada misalnya udah sama. Terus masih ada 30 juta. Bapaknya beli pizza nih, beli martabak, kalau beli apa? Cuman dia kasih sama satu anaknya doang. Ini anak ini si Agus nih besok mau
mau keluar kota, mau kuliah keluar kota, udah gue beliin martabak buat dia, yang lain kagak dikasih. Itu sah-sah aja. Kenapa? Itu emang hartanya dia, yang penting kebutuhan pokok udah dipenuhi. Nah itu bukan berarti nggak adil. Nah jadi adil atau nggak adilnya itu dilihat dulu, apakah dia udah memenuhi kebutuhan pokok apa belum. Nah ibu, tapi begini bu ya, kalau namanya orang tua sebaiknya tuh jangan terlalu berbeda. Jadi kalau misalnya yang satu dibeli motor, ya kalau bisa yang lain juga dibeli motor, atau seenggaknya kalau emang yang lain masih kecil beliin sepeda. Ya gitu. kalau sesuaikan. Kalau beli motor kan gede nih harganya. Ya udah kita bareng-bareng aja, jangan dikasih ini buat kamu nih. Nah itu berarti yang lain enggak ini berarti kan berarti begitu beda. Begitu juga bagus. Jadi tapi kalau secara hukum Islam masalah boleh aja, yang satu dulu motor yang satu enggak, itu masalah boleh apa enggaknya itu boleh aja. Tapi alangkah bagusnya kalau jangan terlalu mencolok, atau kalau bisa malah sama. Dia beli motor semua. Anaknya empatnya motor. Nah ada yang satu, gue nggak mau motor, gue takut naik motor, gue nggak mau, gue sepeda aja. Nggak apa-apa, itu terserah itu mah. Nah jadi mengutamakan kedamaian keluarga itu bagus. Jadi kalau emang ada anak nih kira-kira dia tuh merasa iri, merasa nggak senang, merasa nggak puas, ya masalahnya didiskusiin. Emang kamu kenapa nih? Jadi emang sebaiknya sih nggak terlalu mencolok. Jadi ini ada dua pembahasan. Yang pembahasan pertama tuh masalah boleh atau enggaknya ya. Kalau masalah boleh apa enggaknya tuh boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita pengennya tuh lebih adil lagi, ya nggak masalah. Jadi toh kita juga empatnya dibeli motor juga. Kalau emang duitnya ada, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga. Asal hati-hati, jangan buat ngebut apa jangan buat apa gitu, jangan buat yang mudorot. Itu. Ada yang mau ditambahin nggak bu? Ya udah cukup. Ya udah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.